Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Salam santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Berjumpa lagi dengan saya Vita pada podcast UMK siang hari ini. Podcast kali ini merupakan podcast kedua dengan pimpinan Universitas Muria Kudus terkait dengan rencana, langkah, aturan maupun kebijakan yang ada di Universitas Muria Kudus. Podcast UMK akan tayang rutin di semua sosial media Universitas Muria Kudus, di antaranya YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Untuk link sosial media dapat dilihat pada deskripsi. Kami informasikan seluruh cast dan kru yang bertugas telah melakukan swab dengan hasil negatif dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama proses kegiatan syuting berlangsung. Dan pastinya kami sudah divaksin. Pada podcast sebelumnya telah kita bahas dan kupas tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun akademik 2021-2022 oleh Rektor Universitas Muria Kudus. Dan pastinya kita semua sudah memperoleh gambaran umum terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang terkait topik yang sama, namun dari sisi yang berbeda. Kali ini akan kita bahas tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dari sisi akademik. Telah hadir di tengah-tengah kita semua Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muria Kudus, Dr. Anda Sulistiawati, SHCN. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Vita. Apa kabar Ibu hari ini? Tentunya sehat dan baik. Alhamdulillah. Baik, perlu kita ulas sebelumnya terkait pembelajaran tatap muka terbatas telah diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 13 September 2021, serta surat dari LL Dikti Wilayah 6. Baik Ibu, terkait penyelenggaraan tatap muka terbatas yang telah kami singgung sebelumnya, untuk UMK sendiri dari sisi akademik setelah terbit edaran tersebut, dari UMK aspek apa saja yang telah disiapkan? Baik Mbak Vita, jadi UMK selalu melakukan beberapa hal pasti normatif pedomannya, karena sudah ada surat dari kementerian, kemudian sudah ada surat juga dari LL Dikti, maka Rektor UMK menerbitkan surat edaran nomor 450 di tanggal 11 Oktober 2021. Sehingga itu merupakan payung bagi kami untuk melangkah secara teknis operasional bagaimana mempersiapkan pertemuan tatap muka di dalam pembelajaran itu. Nah, setelah keluar surat edaran, maka serta-merta juga mengeluarkan yang namanya pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, seperti itu. Baik Ibu, dari sisi akademik persiapan apa saja Ibu? Apakah nantinya mahasiswa itu bisa masuk semua atau ada pembagian khusus Bu terkait jadwalnya? Oh, jadi begini Mbak Vita, persiapannya kami bagi menjadi dua, yaitu pra begitu. Jadi persiapan pra yaitu kami pastikan bahwa semua dosen dan teknik sudah tervaksin 2 kali. Juga kami pastikan mahasiswa sedemikian rupa. Kemudian persiapan yang kedua adalah UMK betul-betul siap untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan PTM ini dengan standar protokol yang betul-betul ketat. Nah, selanjutnya adalah kami pastikan bahwa di seluruh lingkungan UMK ini sudah steril dan sudah semuanya dilakukan penyemprotan disinfektan itu. Nah, berikutnya kami pastikan bahwa mahasiswa yang nantinya akan datang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah benar-benar sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Itu yang persiapan awalnya. Lalu persiapan yang kami lakukan secara teknis operasional adalah ada pembagian. Jadi kami tidak menghadirkan serta-merta seluruh mahasiswa UMK yang kita miliki, yaitu 12.000, tidak. Tapi kami lakukan pembagian. Pembagiannya adalah di hari Senin itu hanya Fakultas Hukum dan Prodi Akuntansi.
Jadi pembagian itu kami lakukan konfirmasi terhadap jumlah mahasiswa itu. Kemudian di hari Selasa prodi manajemen, kemudian di hari Rabunya adalah FKIP, di hari Kamisnya adalah FKIP dan FT. Nah, FKIP kami berikan durasi 2 hari karena memang jumlah prodinya banyak dan jumlah mahasiswanya banyak. Ya, selanjutnya Jumat itu Fakultas Teknik dan Sabtu adalah Fakultas Pertanian dan Psikologi. Itu dari harinya. Sekarang jamnya. Jadi jamnya kami batasi yaitu dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 17.00. Nah, mengapa kami batasi? Karena waktu itu yang 7.30 sampai dengan 17 kami asumsikan untuk prodi S1. Nah, yang prodi S2 kami alokasikan adalah jam setelah pukul 17.00 atau jadwal reguler yang biasa sudah berlaku di prodi S2. Dengan pembagian seperti ini, maka harapan kami sudah kami perhitungkan adalah tidak ada kedatangan mahasiswa secara serempak, secara komprehensif begitu, tetapi mereka datang kemudian pulang begitu, dan itu nanti ada petugas yang menghalau dari aparat di tingkat institusi universitas di backup dengan di fakultas dan prodi begitu. Jadi seperti itu Mbak Pita persiapan kami supaya memang betul-betul hadir di pertemuan tatap muka itu aman untuk mahasiswa, aman untuk dosennya, aman untuk tekniknya, dan aman untuk sivitas UMK seperti itu. Baik Ibu. Terus dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, baik tadi ada perkuliahan, praktikum, praktik lapangan, praktik studio maupun pembelajaran lainnya, apa saja langkah dari UMK dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, Bu? Apakah ada pembagian atau pembatasan jumlah dari mahasiswa yang hadir di setiap kelasnya, Bu? Iya, jadi yang pertama kami sudah melakukan filter tadi. Harinya kami bagi di prodi dan fakultas. Filter yang kedua adalah tidak semua mata kuliah itu dihadirkan mahasiswanya untuk pembelajaran tatap muka. Jadi ada privilege gitu ya, hak keutamaan apa? Mata kuliah yang terkait dengan praktikum misalnya, mata kuliah yang memang tidak bisa maksimal outcome-nya ketika dilakukan pembelajaran online. Jadi diantaranya memang mata kuliah praktek begitu. Nah, selanjutnya filter berikutnya adalah bahwa kami sangat menjaga begitu ya. Kami sangat menjaga bahwa PTM yang akan dilaksanakan di UMK ini akan berlanjut terus. Jangan sampai evaluasinya itu nanti diadakan PTM tapi kemudian ada kasus begitu. Oleh karena itu filter kami adalah filter yang sangat rapat berjenjang, ibaratnya seperti pukat harimau begitu. Sudah harinya kami batasi, mata kuliahnya pun juga kami batasi, masih ada petugas penghalaunya. Nah, oleh karena itu kami juga menggunakan dengan aplikasi Peduli Lindungi supaya bisa terkontrol yang ada di dalam lingkungan UMK itu kira-kira muatannya gitu ya, seberapa banyak, aman tidak. Itu adalah persiapan-persiapan yang kami lakukan yang sangat-sangat kami gunakan untuk bagaimana start kami untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu. Dan yang paling penting Mbak Pita adalah pembelajaran tatap muka ini hanya fokus untuk kegiatan tridharma gitu. Selain tridharma nanti dulu. Jadi fokusnya pembelajaran pun kami batasi, penelitian pun juga kami batasi, termasuk juga di pengabdian masyarakatnya gitu. Jadi semua pakai pembatasan karena memang ini masih pada PPKM, levelnya kan masih level 3 begitu ya. Jadi kita seperti itu. Saya kira itu Mbak Pita. Baik Ibu, dari sisi pelaksanaan juga persiapan sudah dijelaskan, dan juga tadi untuk aplikasi Peduli Lindungi untuk pemantauan juga ya Bu ya. Selain aplikasi Peduli Lindungi Bu, untuk pemantauan apakah ada hal lain Ibu mungkin?
Jadi kami selain menggunakan aplikasi tersistem ya, mestinya itu by system, kami juga menggunakan tenaga-tenaga yang sifatnya manual personal gitu. Jadi nanti ada aparat keamanan yang menghalau kerumunan-kerumunan. Biasanya kan anak-anak kita, mahasiswa itu berkerumunnya mungkin ya seperti biasanya itu ada di gazebo atau mungkin ada di kantin begitu. Kita halo dengan sangat persuasif demi menjaga kesehatan bersama begitu. Jadi nanti dari universitas dan dari prodi serta fakultas ada tim terpadu untuk ya istilahnya memberikan pemahaman bahwa kita masih pada situasi suasana yang sepenuhnya belum aman ya. Ini boleh dikatakan kan kita ini kita coba kira-kira nanti seperti apa. Kontinuitasnya tergantung dari hasil evaluasi terakhir. Kalau memang aman, mungkin nanti bisa jadi begitu jamnya kita tambah, mata kuliahnya kita tambah, begitu mungkin. Seperti itu Mbak Wita. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa UMK sudah sangat siap sekali dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan persiapan serta pelaksanaan dan juga tentunya pemantauan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak universitas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu siang hari ini. Sehat Sama-sama selalu Mbak Wita, sehat selalu, sukses untuk UMK. Sukses selalu Ibu. Demikian bincang-bincang kami terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas Universitas Muria Kudus tahun akademik 2021-2022 dari sisi akademik sebagai gambaran dalam implementasi proses kegiatan pembelajaran pada masa pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal baru. Kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan berharap proses pembelajaran pendidikan dapat berjalan secara normal serta memberikan peningkatan pola hidup bersih dan hidup sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 dan segera mengangkat wabah ini menuju aktivitas normal. Kami akhiri perbincangan terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini. Sampai ketemu pada podcast UMK selanjutnya. Selamat siang, salam santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.